Nah, yang ditagur. Anda copy dulu datanya ke SPSS. Jadi Ini data yang apa, ada di Pak? Excel tadi, Anda copy ke SPSS. Yang sheet 1 ya. Anda blok. Kemudian klik kanan copy atau langsung di sini copy. Jadi harus di data view. Data view, kemudian kursor klik ke pojok kiri atas. Klik di sini. Kemudian klik kanan paste atau edit paste. Maka data itu sudah tercopy. Wow. Datanya kok pakai desimal. Ya, kalau pertama di copy setelannya begini. Nah, terus kita perbaiki data ini. Ya, data ini kita perbaiki, kita beri nama dan seterusnya, desimalnya kita hilangkan dan seterusnya. Maka itu fasilitas untuk menamai variabel-variabel ini itu di variabel view. Ini judulnya var 001 itu di sini nih ya, var 001. Kenapa di atas? Nah, ini kita Ini ubah namanya, yaitu nomor peserta atau nomor urut peserta. Nah, Anda nggak bisa menggunakan spasi di sini. Begitu Anda spasi, dia akan error. Untuk mengganti spasi, ganti dengan underscore seperti ini. Oke. Jadi dia tidak menerima spasi. Dia huruf kecil bisa, huruf besar Tolong bisa, kontrol angka dong. bisa, Tolong tikin akan. tapi spasi nggak bisa. Shift. Oh iya. Sudah. Terus yang di sini adalah nilai ya, nilai attitude. Tolong. Ya, sudah. Nah, kita ubah, sudah kita lihat di sini. Nah, ini sudah berubah nomor urut dan nilai attitude. Kemudian tipenya ada banyak pilihan. Nah, untuk analisis statistik itu umumnya berada di numerik, sehingga biarkan ini tetap numerik, nggak usah dirubah. Untuk lebar ini juga biarkan tetap 8. Ini bukan lebar kolom ya, saya juga nggak tahu ini lebar apa. Kalau lebar kolom itu nanti di sini. Kada boleh. Karena saya ubah misalnya jadi 1 gini. Nah, ini nggak mau. Misalnya saya ubah Esok potong sistem menurutku nih. jadi 27 misalnya. Itu perubahannya ada di mana itu nggak terlihat di sini. Ya, sehingga saya juga nggak tahu ini yang dimaksud lebar apa, saya nggak begitu tahu. Ya, jadi biarkan tetap 8 di sini. Nah, ini desimalnya yang kita ubah. Desimalnya kita buat 0, sehingga tampilannya akan seperti ini. Desimalnya hilang. Dua-duanya kada. Ya, desimalnya kita 0. Kemudian label itu adalah nama dari variabel ini. Kalau misalnya Anda butuh pengertian yang lebih jelas, mungkin nanti Anda mengetik ini ingat ya, tapi begitu nanti Anda simpan beberapa hari kemudian Anda nggak tahu ini nomor urut apa ya. Nah, ini Anda kasih penjelasan itu di sini. Ya, misalnya nomor, kalau ini pakai spasi nggak masalah. Nomor urut peserta tes attitude tanggal, nah misalnya ya 6 Agustus 2024. Nah, ini bisa. Tapi kalau Anda merasa saya akan ingat terus, ya nggak usah, labelnya dikosongin aja, nggak masalah.
Di kamar dulu. Sudah. Ini juga begitu. Misalnya Anda kasih keterangan nilai attitude pada tes dan seterusnya, terserah ya. Anda kosongin juga nggak masalah. Kemudian value itu hanya untuk data nominal ya biasanya. Misalnya di sini tentang jenis kelamin, ya variabel jenis kelamin. Maka kemudian Anda akan menulis seperti ini. Akan menulis seperti ini. Kalau ini tentang jenis kelamin. Tapi karena ini kan tentang nomor urut ya nggak ada value labelnya, maka kemudian kita remove ya, nggak bisa kemudian kita menghapus begitu saja ya. Cara menghapusnya ya dimunculkan seperti ini, kemudian remove kosong baru oke. Nah hilang. Cara menghapusnya seperti itu. Ini biarkan non, terus kemudian missing itu adalah kalau ada data yang tidak lengkap atau data yang hilang. Misalnya nomor urut 3 gak ikut tes, nilainya bukan 0 tapi kosong, maka itu kemudian dikasih keterangan di sini. Jadi ada nilai yang missing. Tapi kalau tidak ada, ini biarkan aja tetap 0 dan 0. Kemudian lebar kolom ya, kita lebarkan jadi 11. Nah ini jadi lebih lebar. Ini 11, ini 8 ya. Tapi misalnya Anda merasa cukup 8 aja cukup, ya sudah sama. Terus kemudian di sini alignmentnya, apakah Anda mau rata kanan atau center atau rata kiri? Oh saya buat center aja Pak ya, center itu nanti akan seperti ini ya, nilainya ada di tengah. Nah kemudian ini yang penting measure-nya, jenis datanya, apakah nominal, ordinal, atau interval dan rasio. Interval dan rasio itu diberi lambang yang sama, yaitu scale atau numerik. Kenapa tidak dibedakan antara interval dan rasio? Karena rumus statistiknya nanti sama untuk data interval dan rasio, sehingga ini hanya satu. Tapi kalau nominal dan ordinal ini dibedakan ya. Nah dua-duanya adalah kita buat scale. Oh, nomor urut itu adalah nominal. Nomor urut itu nominal. Nah terus ini biarkan ini tetap di input ya, tidak berubah. Maka kemudian sudah cukup untuk membuka dan menginput data di SPSS. Mencari atau membuat tabel distribusi frekuensi yang tadi. Caranya gimana? Kita masuk analyze. Pak ini banyak sekali Pak. Iya. Bahkan kemudian kita sorot satu yang kanannya banyak. Ya. Jadi ini tidak hanya yang nampak di sini ya, tapi juga ini masih punya sub analisis di sebelah kanan. Ini apakah nanti kita pelajari semua? Mungkin tidak ya, kita pelajari yang sederhana saja. Apalagi untuk D3 ya, itu cukup yang sederhana saja. Masih ada yang kita sisakan untuk nanti kalau belajar di
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kita masuk di deskriptif statistik. Kemudian kita masuk ke frekuensi. Nah, di sini ini harus tercentang ya. Kalau kita mau membuat distribusi frekuensi, ini di sini. Yang mau kita buat tabelnya yang apa? Tentunya bukan nomor urut peserta ya, tapi nilai. Itu kita klik 2 kali atau kita sorot seperti ini, kemudian kita klik di sini. Maka ini yang nanti akan dianalisis. Sini ini masih biarkan kosong. Apa Ini itu tadi? mean, median, modus, general tendency, dan ini adalah dispersion atau variabilitas. Kita belum membahas ini, tapi kalaupun nanti kita membahas, itu nanti kita mau mencari mean itu ya tinggal nyentang gitu ya. Tidak perlu menghitung ya, tinggal nyentang. Tapi kita belum, sehingga ini kita kosongi dulu, continue. Kemudian ini tercentang, kemudian kita klik OK. Sudah jadi. Oh. Frekuensinya, persennya, kemudian Sudah nih. kumulatifnya. Sini aku joki. Pencet itu coba view, pencet view. Pencet matamu. Sini aku joki. Nah, Bapak belum apa itu? Boleh nih bahadangan. Sek toh. Kenapa di dalam? Kok bisa? Ini kapan itu video sih? Bisa diedit. Aku ada ketunjukan kayak buram kayak itu. Kerjaan mau apa kok? Kenapa yuk? Bapaknya membatuli. Forever. Oh ini. Tapi cakap ya kan? 2 kali. Oke. Diulangi gampang ya. Gampang.